wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, mari kita terus berusaha untuk menapaki jalan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Komitmen terhadap aturan Islam, berpegang teguh dengannya, berusaha untuk mendakwahkannya, berusaha untuk memperjuangkannya. Inilah muslim yang baik. Nah, kalau sudah seperti ini kita lakukan, pasti ada ujian, pasti ada halangan, pasti ada hambatan. Nah, kita butuh bersabar di atasnya. Nah, mungkin apa yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini adalah salah satu upaya bahwa untuk menapaki dinul Islam ini butuh saudara, butuh sahabat, butuh berkumpul dengan orang-orang yang sama komitmennya terhadap Islam, sehingga nanti ujian dan cobaan terasa ringan. Ada yang saling menasihati untuk tetap di atas kebenaran, ada yang menasihati untuk terus sabar. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah, mungkin inilah hikmah yang setidaknya kita berkumpul di kesempatan malam hari ini. Mungkin ilmu tidak banyak, tetapi semoga membuat kita bisa istiqomah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Di malam hari ini kita akan bahas ini ya. Untuk bisa masuk jannah itu modalnya apa sih? Pengen mlebet surga mboten? Kados napa sih surga kok kepengen mlebu surga niku lho. Ya mungkin diantara gambarannya seperti ini ya. Mungkin dulu pernah saya bacakan ini hadis di dalam Sahih Muslim. Inna adna maq'ati ahadikum minal jannah ya, sesungguhnya kedudukan terendah adna maq'ati ahadikum, ini kedudukan terendah salah seorang di antara kalian minal jannah, yaitu di antara penghuni surga ini yang paling ngisor dhewek niki. Ayaqulan lahu, yaitu orang yang akan dikatakan kepadanya tamanna, beranganlah, berhayallah niku. Benjing nek mlebet surga niku didhawuhi kan apa? Kan berhayal. Bunate berhayal dereng. Hayale jenengan napa berhayale jenengan? Pengen dadi lurah. Pengen dadi presiden. Loh, pengen dadi RT. Orang kalau berhayal yang rendah-rendah apa yang tinggi-tinggi kalau berhayal? Yang enak-enak apa yang susah-susah? Yang enak-enak kita. Kalau yang susah-susah biasanya bukan berhayal, bayangan gitu kan, takut dengan bayangan, nah itu biasanya yang susah-susah. Tapi kalau yang angan-angan, hayalan biasanya enggak aku jadi raja kayak apa ya bos, enggak aku jadi
menteri, jadi presiden, yang ibu-ibu ya enggane jadi ratu. Itu rasanya seperti apa? Istananya megah, kekuasaannya luas, kepengen apa wae ada yang melayani, gitu kan. Mungkin ini kan angan seperti itu. Nah besok penghuni jannah yang paling rendah seperti itu, tamanna, ayo berangan-angan, suruh berangan-angan, berhayal. Wayatamanna, maka orang itu pun setelah berhayal, pokoknya berhayal ditambahi terus, pokoknya dhuwur-dhuwure ngene berhayal. Aja rendahan, berhayalnya lah. Enggane nang surga kok berhayal, ayo berhayal. Aku kepengen duwe giga sing ditanggung duri cengis. Itu terlalu rendah itu. Mestinya berangannya tadi bagaimana? Punya istana, jadi raja, mungkin pelayan yang banyak dan sebagainya, segala keinginan terpenuhi. Ini kan angan-angan. Nah, besok penghuni jannah seperti itu, ayo berangan-angan. Sampai kalau di dalam riwayat yang lain disebutkan, hamba tadi nggak bisa berangan-angan sampai Allah yang mengajarinya. Mbok kamu itu kepengen ini, mbok ini kamu itu kepengen ini, sampai Allah yang mengajarinya. Maka kemudian setelah berangan-angan, fayaqulu lahu, kembali lagi dikatakan kepadanya, ditanyakan kepadanya, hal tamanaita, kamu sudah berangan, sudah berhayal, wispol, angan-angan nih, gitu kan? Fayaqulu, hamba tadi kemudian menjawab, na'am, sudah. Fayaqulu lahu, kemudian dikatakan kepadanya ini, fa innalaka ma tamannaita wa mislahu ma'ahu, bagimu semua yang kamu angankan masih dilipatkan 2 kali lipatnya. Enggane jenengan kok angan-angan duwe istana sing megah dhuwure mungkin nganti 3 kilo niku 3000 meter ketinggian itu, nanti Allah akan memberikan bagaimana? 2 kali lipatnya keinginan-keinginan jenengan. Dari situ jane masuk jannah, betapa beruntungnya, layak kita perjuangkan. Ini. Kalau di dalam riwayat yang lain, ini di Sahih Al-Bukhari ya. Qala Allahu a'adtu li ibadis salihin. Allah Ta'ala ya, ini Rasulullah bersabda, Allahu a'adtu, Allah itu telah menyediakan li ibadis salihina, bagi hamba-hambanya yang soleh, apa? Disediain apa? Berbagai macam nikmat, mala ainun ra'at, nikmat yang belum pernah dipandang oleh mata siapapun, wala udunun sami'at, nikmat yang belum pernah didengar oleh seorang manusia pun, wala khotara ala qalbi bashar, dan belum pernah terdetik di dalam hati manusia. Jadi kenikmatan jannah seperti itu. Makanya kalau disuruh berhayal berangan-angan, ya jane bingung kudu berangan-angan apa. Wong nikmatnya belum pernah bagaimana? Dipandang mata, didengar telinga, bahkan tergores, terdetik di dalam hati manusia saja belum. Maka kalau di dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah Ta'ala kok ngendika, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza, sinten tiyange kok didohke saka gene neraka lajeng dilebetke teng surga, kepripun? Banget begjane, faqad faza, sangat beruntung. Ini kan berarti seakan-akan jane orang itu selamat dari api neraka ya jan pertolongan dari Allah lah, begja banget ana wong kaya ngene kok aman dari neraka lajeng masuk. Nah dari sini pertanyaan yang muncul, jika kita ingin masuk jannah karena kenikmatannya yang luar biasa, modalnya jane kudune duwe modal nopo? Modal nopo jenengan? Modal dengkul. Bisa masuk jannah modal dengkul? Iya bisa. Nah justru inilah ya, supaya kita bisa memahami, saya ajak untuk merenungi satu hadis inilah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini mungkin nanti terkait dengan apa sih yang harus kita persiapkan atau modal apa sih untuk masuk jannah ini ya. Ini
Ana Aba Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abu Hurairah piyambakipun niku ngendika matur sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawula mireng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku yaqul ngendika, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yudhila ahadan amaluhul jannah. Ini menarik ini. La yudhila ahadan amaluhul jannah. Salah seorang di antara kalian itu enggak akan masuk surga gara-gara amalnya. Amale jenengan niku mboten bakalan saged nglebokaken teng surga. Loh, ini kan menarik ini. La yudhila ahadan amaluhul jannah. Seseorang tidak akan masuk jannah dengan amalnya, itu bukan. Berarti ora perlu beramal ya. Iya dong, ini ternyata bukan amal yang membuat kita itu masuk jannah, itu bukan amal kita. Maka ketika itu diantara sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk panjenengan ya Rasulullah, ora bakal jenengan mlebet surga ngantos Allah niku napa dengan amal sing panjenengan lakukan. Maka Rasulullah pun lajeng ngendika, qala la wala ana. Tidak pula saya, ya. Tidak pula saya bahwa masuk jannah itu dengan amal. Illa ayatahummadanillahu bifadlin wa rahmatin. Kejaba kecuali Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Nah niki. Sekali lagi, ternyata apa yang membuat seseorang masuk jannah? Jika Allah memberikan fadlin wa rahmatin, karunia dan rahmat, karunia rahmatnya. Akeh banget amale, gedhe banget amale, ning Allah mboten paring rahmat dumateng tiyang niku wau, kepripun? Tidak akan masuk jannah. Setitika banget amale ning Allah maringi rahmat dumateng tiyang wau, pripun? Masuk jannah. Dari situ satu ini yang bisa kita petik pelajaran dari kalimat ini. Nek jenengan umur 50 tahun enten sing nembe tobat, enten sing 60 tahun nembe gelem sregep ngibadah, jangan putus asa. Sebab enggane jenengan ngrumangsela kayane nyongkora mungkin mlebu surga. Lah ngapa sih? Amale setitik, jangan putus asa. Masih ingat kisah Bani Israel yang membunuh 99 orang? Kasih keingetan betul? Ada Bani Israel ini. Dia itu ketemu dengan rahib. Dia tanya, wahai rahib, saya sudah membunuh 99 orang. Nek kula badhe tobat napa kinten-kinten tobaté tesih ditampi. Rahibe jawab, oh ora. Mungkin ini rahib ning rahib Khawarij. Iya, nek Khawarij kan dosa besar dianggap kafir gitu kan. Makanya jadi kalau sudah membunuh 99 orang ya wis ora bisa tobat, wis genah kowe jahanam. Ini fikrah Khawarij. Jengkel, dianggap ora bakalan diampuni, babat sisan rahibe jedet genep pinten iki Khawarij ketemu Khawarij. Dadine dibunuh juga gitu loh. Tapi ternyata komitmennya kalau ingin bertobat orang ya pokoknya kepengen. Dia masih ketemu dengan seorang alim. Kemudian bertanya, "Hei alim, kula niku pun mejahi 100 tiang lho. Kula badhe tobat napa kinten-kinten tasih ditampi tobaté?" Apa jawab si alim? Iya. Bisa. Cuma kamu harus berpindah ini dari negeri yang buruk pindah ke negeri yang baik. Di sana itu ada negeri di mana penduduknya itu taat beribadah kepada Allah. Kamu tinggal di sana. Ini pelajaran penting. Ternyata kadang orang jadi buruk itu adalah karena komunitas dia di mana, lingkungan dia di mana.
Kalau lingkungannya justru malah mendukung kemungkaran-kemungkaran, kemungkinan besar banyak orang yang juga akan menjadi pelaku kemungkaran. Makanya sistem yang bagus itu penting, karena nanti akan membangun pribadi-pribadi itu menjadi pribadi yang bagus juga. Ternyata betul ini komitmen si orang Bani Israel ini ya pindah. Di tengah jalan apa yang terjadi? Mati. Ini belum sampai ke tempat yang dituju, orang yang membunuh 100 orang itu mati. Maka turunlah malaikat rahmat. Dia mengatakan, orang ini bagianku. Malaikat adab turun, bukan, dia sudah membunuh 100 orang, belum pernah berbuat baik lagi, belum pernah beramal soleh, dia bagianku. Rebutan ini. Ternyata malaikat bisa rebutan juga. Sampai Allah mengutus satu malaikat untuk menengahi, meminta agar diukur saja sudahlah. Kalau orang ini lebih dekat ke negeri yang baik, dia berarti berhak menjadi hak malaikat rahmat. Tapi jika dia dekat ke negeri yang buruk, maka dia menjadi berhak menjadi malaikat azab. Ternyata di dalam hadisnya kemudian disebutkan bagaimana? Kalimatnya bagaimana? Allah mendekatkan mayat tadi ke negeri yang baik 1 jengkal. Loh ini loh. Atas usaha siapa ini? Bukan usaha makhluk. Allah mendekatkan si mayat yang orang Bani Israel itu tadi ke negeri yang baik 1 jengkal. Jadi ketika Allah Ta'ala itu menghendaki melimpahkan rahmatnya, orang kok belum beramal banyak masuk jannah mendapatkan rahmatnya, bisa atau tidak? Bisa, jangan putus asa. Ya. Ini supaya kita berbesar hati. Gitu. Ning yoko sok wang sule, kalimat nikila yudhila ahad dan amaluhul jannah. Ya. Amal kalian itu tidak bisa masuk jannah dengan amal-amal kalian. Satu sisi ini juga peringatan. Ora usah gemede, ora usah sombong, ora usah ujub, ora usah ngrumangsa cukup. Nek jenengan sudah bisa beramal banyak, sudah bisa beramal besar. Jika amal besar, amal yang banyak itu justru malah melahirkan kesombongan, melahirkan sikap ujub, sifat ujub. Lajeng dia itu justru malah wong nek ngrumangsa cukup biasanya pripun? Wong kok ngrumangsa cukup, kepripun? Susah dinasehati, susah diajak baik. Wong wis ngrumangsa apik, wis ngrumangsa bener, wis ngrumangsa cukup. Ini biasanya justru malah orang yang keras yang seperti ini. Nah makanya kalau amal kita, banyaknya amal kita, besarnya amal kita justru melahirkan kebanggaan, kesombongan, waspadalah, jangan-jangan bukannya kita dapat rahmat Allah, bahkan dapatnya murka dari Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya sekali lagi, ini yang harus kita perhatikan. Seorang tidak akan masuk jannah illa ayatahu madanillahu bifadlin wa rahmatin, kecuali Allah melimpahkan kepadaku karunia dan rahmatnya. Berarti wis ora perlu ngamal akeh-akeh nggih. Ora perlu semangat beramal nggih. Duh, orang mlebokne teng surga kok wis berarti lah wis segeleme dhewek bae lah. Kados niku. Gimana ini? Kok kayaknya terus kelokro lah, ngerti sih orang mangkat ngaji gitu ya. Orang mangkat ngaji ya ini tetap bisa mlebu surga Kak gitu. Kayak gitu? Yuk, kita coba tengok, bandingkan dengan ayat ini. Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Padha age-age ila maghfiratin, menuju ampunan, mirabbikum, dari Tuhanmu, wajanatin, podo age-ageo, menuju jannah. Lah kalimat bersegera syari'u ini maksudnya apa? Amal Pak, kita disuruh fastabiqul khairat, pokoknya yo beramal sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya.
Kalau ini mungkin ayatnya kurang jelas, saya ganti ayat yang lain ini. An-Nahl 32. Yang nanti lebih detail lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin. Tiang-tiang ingkang dipun wafataken dening malaikat dengan baik, yaquluna, malaikat niku sami ngucap salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, dikarenakan amal yang kamu kerjakan. Loh, jarene amal tidak memasukkan ke jannah, tapi kenapa di dalam surat An-Nahl ayat 32 orang diberi ucapan selamat, kenapa masuk jannah? Adalah karena amal yang kamu kerjakan. Atau ini surat Az-Zukhruf 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Loh, kok kayaknya bertentangan nggih hadis wau nggih? Nggih napa mboten? Wau kepripun? Wau hadisnya pripun? La yudhilu ahadun amaluhul jannah. Tidak akan masuk jannah, kalian tidak akan masuk jannah gara-gara amal kalian. Tapi di dalam ayat ini justru malah sebaliknya, disebutkan bahwa kenapa kamu masuk jannah, bima kuntum ta'malun, karena kamu karena amal-amal yang kamu kerjakan. Nah, mari kita coba renungi. Dua dalil tadi sahih semua karena hadisnya Bukhari dan Muslim, dan ini ayat-ayat Allah. Enggak cuma sahih, mutawatir. Maka segolongan ulama kemudian berpendapat seperti ini. Amal tidak dengan sendirinya memasukkan seseorang ke jannah, kecuali dengan rahmat Allah. Saya dipahami betul? Amal tidak dengan sendirinya memasukkan seseorang itu ke jannah, kecuali dengan rahmat Allah. Contohnya, dawuh kan berobat, Pak. Beliau kan pernah ngendika, ya, tadawa, ini, berobatlah kalian, karena sesungguhnya ketika Allah itu menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Nah, sekarang saya tanya, yang menyebabkan sembuh siapa? Obat atau Allah? Tapi kita disuruh berobat. Sementara nanti dalilnya jelas, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la sifaa illa sifauk. Nah ini kan, la sifaa illa sifauka, tidak ada sembuh kecuali sembuh darimu. Sing marik ke Allah, yang menyembuhkan Allah, tapi kita diperintah berobat. Sama, amal kita diperintahkan beramal, tapi amal tidak dengan sendirinya memasukkan kita ke dalam jannah, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Ini segolongan ulama berpendapat makna dari hadis tadi seperti ini. Ada yang berpendapat ini, masuk surga adalah karena rahmatnya. Tetapi ayat-ayat kok memerintahkan beramal? Ya, karena amal itu menentukan tinggi rendahnya derajat seseorang di jannah. Saya dipahami apa betul? Masuknya ke jannah adalah karena rahmat. Tinggi rendahnya karena nanti di jannah itu bertingkat-tingkat, Pak. Levelnya beda-beda. Ya. Banyak tingkatan di jannah. Yang mana disebutkan baina darajataini kama baina sama'i wal ard. Jarak antara dua derajat yang berbeda di dalam surga itu seperti jarak antara langit dengan bumi. Selisih 1 derajat saja seperti selisih antara langit dengan bumi. Lah nanti derajat kita di jannah tergantung apa? Tergantung amal. Makanya kita harus berlomba-lomba. Wah, nek kula sanu bagian ngisoran mboten napa-napa tat, wong niku wau pun dingendikaken jere kedudukan terendah penghuni jannah kepripun? Tiang sing berhayal berangan-angan mangke badhe dipun paringi sedanten keinginane. Lah nek kula tampun cukup asal kados niku mawon. Seperti itu.
Beda-beda nggak nikmatnya? Masing-masing level itu beda-beda nggak? Apa sama saja? Oh pokoknya surga mbok sing ngisor dewek karo sing dhuwur dewek niku sami nikmat. Iya nikmat. Tapi sama nggak kenikmatannya? Speknya berbeda Pak. Jadi kayak komputer baik gitu kan. Komputer wujudnya pada, tapi spek jerone sing benten. Nah, nanti sama Jannatul Firdaus dengan jannah yang rendah. Sama atau tidak? Jannatul Firdaus itu tempat mata air jannah itu sungai-sungai di jannah, mata airnya itu di Jannatul Firdaus. Nah, jenengan teng Jannatul Firdaus ya berarti siap mengambil air dari mata airnya. Saking tuke. Ning nek bagian ngisor berarti pripun, Pak? Coba kaya kali ning sing bagian gontuk. Lah niki sing bagian ngisor dhewek niku lho. Ya budek sih enggak karena nanti semuanya bening gitu. Kebagian peralon cilik. Ya speknya beda. Termasuk kalau Jannatul Firdaus di atasnya itu sudah tidak ada jannah lagi kecuali arsy-nya Allah. Sehingga berkesempatan untuk mendapatkan nikmat yang paling besar setiap hari, yaitu memandang wajah Allah. Tetapi kalau yang bagian bawah bisa memandang wajah Allah itu pas pasaran tok, Pak. Wage. Bukan, karena nanti di dalam Hadil Arwah ila Biladil Afrohnya Ibnu Qayyim di sana disebutkan di sana ada pasar yang bukanya tiap Jumat. Nah, orang-orang yang levelnya biasa-biasa pergi ke pasar hari Jumat untuk apa? Untuk memandang wajah Allah. Jadi kesempatannya cuma pasaran niku wae. Gitu kan. Ya wage karo napa? Baru nanti pulang yang perempuan wajahnya menjadi tambah cantik kalau sekurang dari pasar. Yang laki-laki wajahnya berubah menjadi semakin tampan. Ini pasarnya jannah seperti itu. Enggak belanja cengis itu enggak gitu. Karena sudah segala kebutuhan sudah terpenuhi. Dari situ, nah kita memang butuh ya, butuh beramal karena tadi masuk jannah dengan rahmat, tetapi kita butuh amal yang banyak karena menentukan kedudukan kita di jannah gitu ya. Ini diantara ulama memaknai tadi ya, ada dua dalil yang kelihatan berseberangan. Sedangkan Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim kemudian menjelaskan seperti ini. Bahkan beliau dengan tegas kemudian mengatakan seseorang itu masuk jannah itu adalah karena amal. Bahkan seperti itu. Artinya mengambil ayat-ayat itu menjadi dalil yang pertama bahwa orang masuk jannah justru karena amal. Bima kuntum ta'malun. Cuma yang dijelaskan oleh Imam Nawawi terkait dengan rahmat Allah, sedangkan orang bisa beramal itu juga karena rahmat Allah. Urutannya seperti itu. Masuk jannah karena amal, orang bisa beramal karena diberi rahmat. Kayak gitu loh, Pak. Saged dipahami apa betul hubungannya? Orang masuk jannah karena amal, orang bisa beramal karena rahmat. Ini kan, ketika Allah menghendaki seorang hamba masuk jannah, maka Allah memberinya taufik untuk beramal. Beramal bagaimana? Beramal dengan benar, beramal dengan ikhlas sehingga menjadi amal yang diterima. Ini Allah, ketika seorang hamba disayang oleh Allah seperti itu. Jadi kalau bapak itu ternyata bisa berbuat ini, berbuat itu, beramal ini, beramal itu dan sebagainya, bersyukur, berarti diberi rahmat oleh Allah. Daripada orang kok ternyata tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan berbagai amal. Nah, jenengan kan kadang malah alhamdulillah kayak wis bebane rasane wis kerasa enteng, nyong wis ora kon nglakoni iki ya, orang nglakoni iki ya, orang nglakoni iki. Kan malah bersyukur gitu kan. Padahal kita sedang dijauhkan dari rahmat Allah ketika kita tidak diberi bebanan tugas terkait dengan urusan din. Nah, kalau Allah sayang, malah jenengan niku sibuk banget dengan amal soleh. Ini taufik. Bisa beramal dengan benar, bisa beramal dengan ikhlas. Ini adalah rahmat dari Allah untuk hamba tersebut.
Kadang kan kita kan kayak gitulah, alhamdulillah itu malah puasanya rampung gitu lah misalnya gitu. Tidak diberi kesempatan, padahal kita mungkin tidak diberi kesempatan lagi untuk beramal soleh. Nah, kaum muslimin, dari situ justru malah kita ambil kesimpulan, oh berarti dua dalil tadi harus digabungkan. Bagaimana kita bisa memperoleh rahmat Allah, bagaimana kita bisa beramal yang dengannya kita bisa mendapatkan rahmat Allah sehingga kemudian kita bisa masuk jannah. Nah, ini kita akan coba bahas ini amalan-amalan yang dengannya disebut-sebut dijanjikan dengan rahmatnya. Yang nanti kalau punya mendapatkan rahmat berarti termasuk orang-orang yang dijanjikan dengan jannah, dengan surga. Nah ini mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama ini Pak, kalau kepengen dapat rahmat, tunaikan amar ma'ruf nahi munkar. Dalilnya ini At-Taubah 71. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim. Kita renungi. Di sini artinya wal mu'minuna wal mu'minat. Orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka loyal terhadap sebagian yang lain. Kita jadi teringat pembahasan loyalitas. Ya'muruna bil ma'ruf, ya, mereka memerintah ya untuk mengerjakan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa yuqimunas shalat wa yu'tunaz zakat wa yuti'una Allaha wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kemudian kita garis bawahi di sini, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang punya karakter seperti inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Innallaha azizun hakim. Yuk sekarang kita coba rinci sekarang. Yang seperti apa orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah? Yang seperti apa? Satu, orang yang beriman yang loyal terhadap orang yang beriman yang lain. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Loyal itu apa? Loyal itu apa? Setia. Jadi orang beriman kan kalau di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 kan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Nah, bersaudara salah satu konsekuensinya memberikan loyalitas keberpihakan kepada saudaranya. Ini hari ini kan kita rasakan di antara problematika umat Islam hari ini. Kok kayaknya lemah, opo-opo disalahke, opo-opo disudutke, gitu kan. Bahkan MUI saja sekarang lagi diobok-obok itu. Majelis Ulama Indonesia itu diobok-obok, bahkan dibully, bahkan dituduh ternyata intoleran, tidak menghargai kebinekaan. MUI loh. Nyuwun ngapunten, sing nuduh-nuduh, sing mencela-cela, sing ngobok-ngobok, KTP-ne napa? Islam loh. Ini kan berarti tidak ada yang tidak loyal, malah musuhi. Nah, dari sini orang yang mendapatkan rahmat satu ini, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka itu menjadi penolong, loyal terhadap sebagian yang lain. Ini karakter orang yang dirahmati oleh Allah. Ya. Makanya jangan dibingungkan ini dengan berbagai fitnah, tuduhan-tuduhan hari ini. Makanya sering kami sampaikan, kayaknya hari-hari ke depan umat Islam tantangannya semakin berat. Karakter selanjutnya, wa ya'muruna bil ma'ruf. Orang yang mendapatkan rahmat Allah itu suka mengajak kepada kebagusan-kebagusan. Kalau yang ini kayaknya sih enggak begitu banyak beresiko. Jangan ngejak-ngejak dumateng kesaenan niku mboten
enten resiko. Tengone tanggane ngejak sholat ya ora terus diadang diantemi ya kayaknya ya enggak gitu kan, ngajak tahajud, ngajak ngapal kayak Quran ya, ngajarin bagus kayak bacaan Quran dan sebagainya, nyaris tak beresiko. Tapi yang berat adalah wayan hauna anil mungkar, mencegah kemungkaran. Kados niku napa mboten? Kalau ngajak-ngajak kebaikan orang sih lho kayak wong lah apik banget tuh, nang ngendi-ngendi ya gelem ngajak-ngajak konsolat ya. Tapi nek niki mencegah kemungkaran, nggak usah dengan tangan, baru dengan lisan saja. Tanggane jenengan kok lagi keplek, jenengan aru-aru, kinten-kinten kepripun Pak? Matur nuwun, jenengan pun ngelingaken dumateng kawula, nggih, kula tak mboten keplek melih. Kados niku? Alah. Besok mungkin mengerahkan preman-premane, kayak wong kayak mulai rese gitu kan, dianggap rese gitu. Itu baru preman kelas kampung. Lalu bagaimana kalau kemungkaran yang dicegah itu adalah kemungkaran kelas nasional, menistakan agama yang terkait mungkin dengan para penguasa? Tantangannya berat atau tidak? Berat Pak. Hari ini kan coba itu para dai kita, mau balik kita hari ini seperti itu. Karena mereka nahi mungkar terkait dengan kemungkaran-kemungkaran yang besar, resikonya pun semakin besar. Coba orang yang amar ma'ruf digolei, celahnya di mana? Celahnya di mana? Begitu nampak sedikit saja sudah celah, diperkarakan. Tapi ini konsekuensi orang yang mau mendapatkan rahmat Allah ya harus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memang resikonya berat. Makanya kok kemudian dijanjikan ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, ya justru yang karakternya kayak gitu, Pak. Lah nek jenengan kok bagian-bagian sing meneng-meneng wae, tanggane arep keplek ya ngono, tanggane arep mabok-mabokan ya ngono, kesirikan terjadi ya ora peduli, saya yakin jenengan aman. Aman apa mboten? Alah aman. Kae lho wong bijak kae. Apik ora rese karo tangga. Ini Pak yang pertama gitu lah. Yang kemudian nanti dilengkapi dengan ini kewajiban ini wa yuqimunas shalat wa yu'tunaz zakat wa yuti'unallaha wa rasulah. Dia taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Lah yang karakternya seperti itu, ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yang kalau di ayat 72-nya lebih jelas, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Nah, ini rahmat Allah di situ. Allah menjanjikan bagi orang yang beriman laki-laki maupun beriman perempuan jannah tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, di dalamnya kekal selamanya, wa masakina thayyibatan fi jannatin adn, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di jannatin adn, wa ridwanu minallahi akbar. Nah, ini keridhaan Allah itu lebih besar. Dalika huwal fawzul adzim. Yang demikian itu kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Ini satu, nek kepengen pikantuk rahmat. Dan nek pikantuk rahmat maka bisa masuk jannah, urutannya gitu. Yang kedua. Nah, tadi kan toleran ya. Ini mukmin yang toleran. Bukan berarti toleran tanggane Natalan, melu Natalan. Tandane Valentina, melu Valentina, gue lah wong sing toleran. Bang masjid yang mau masjid, EPGP-kan ya EPGP-kan, gitu. Toleran. Bukan yang itu, toleran yang dimaksud. Nah ini kita sekarang lebih bicara akhlak ini. Ada hadis yang menarik ini ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah.
bahwa Rasulullah itu pernah bersabda seperti ini, rahimallah, ini kan Allah melimpahkan rahmat kepada siapa? Rojulan. Tapi ini tidak cuma rojul, berlaku juga untuk nisa, cuma sebutannya kebetulan rojulan. Rojulan samhan idza ba'a wa idza istara wa idza iqtada. Allah memberikan rahmatnya kepada rojulan, orang yang samhan, toleran, bijak, idza ba'a, ketika menjual, wa idza istara, ketika membeli, wa idza iqtada, ketika menuntut hak. Ini kan akhlak yang bagus. Terkait dengan akhlak yang bagus. Kalau tadi amar ma'ruf nahi mungkar, yang kedua mukmin yang toleran. Ini akhlak yang bagus. Samhan. Ya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari ini. Yuk kita bahas. Ada tiga ini. Samhan idza ba'a. Toleran ketika menjual. Jadi kalau jadi pedagang, menjual sesuatu, coba bersikap samhan gitu. Toleransi gimana toleran? Memudahkan pembeli gitu loh Pak. Jangan kebalik, menyulitkan pembeli, jangan. Karena memang kadang justru untung besar itu ketika kita itu bisa mempersulit orang. Ketika mungkin ngerti jenengan kayak si fulan jenengan wagi butuh banget dan jenengan bakul gitu kan, biasanya malah kepripun? Ditutuk, digawe regane larang. Padahal mestinya sebagai seorang mukmin yang baik tidak. Saudara kita kok lagi butuh banget gitu kan? Sangat mendesak. Alah wis karo rika ora usah bayar. Loh kapan badine? Itu samhan namanya. Kalau pedagang enggak gitu kan, genah weruh sing tuku wong desa. Ning anu tes adol cengis sekintal, genah gawe duit pinten nek sekintal? Pira? 4,5 juta ya. Masa. Wis gendong, orang gendong cengis iki, gendong duit iki. Lah nang Banjar ngerti oh iki genah iki. Wong pejawaran terus adol cengis gitu kan. Tuku sepatu biasanya rega 1.000, karena sing adol genah wong gawe duit akeh, turane wong katro maning. Wong desa, alah niki regane 250. Nah, ini tidak samhan yang seperti ini. Yang samhan, keton orang desa ya justru malah dia itu mencoba untuk memudahkan urusannya. Ketone pembeli kok ternyata bawa uangnya kok cupet. Aduh, kene iki kula beto arto namung semen, ten iki padahal mangke kula kudu nggih bis-bisan melih. Alah wong kurang 1.000, 200.000 ora apa-apa karo Rika. Lho regane bae 50.000. Itu namanya apa? Samhan. Jadi orang mukmin yang baik kayak gitu, Pak. Samhan idza ba'a, samhan idza istara. Ketika membeli juga seperti itu. Kita jadi pembeli. Kadang kita itu unik kok, Pak. Nek tuku neng toko gede sing genah ngene wong sugih, ora gelem ngenyang. Coba neneng Moro, neng Alfamart, Indomaret, napa jenengan ngenyang? Bakul janganan nini gendonge rekasa adol bayem tawar rega 3.000 jenengan ngenyang 500 perak. Tega banget niku lho. Berarti kita belum bisa samhan idastaro, ketika membeli belum bisa toleran. Syukur sih ditakoni, Mbah niku bayem seunting pinten 3.000. Alah mbok ampun 3.000 gangsal ewu sinopo. Nah. Ngenyang sing lebih dhuwur. Itu samhan. Kalau hari ini jual beli kok kalau pakai modelnya Rasulullah, saya khawatir jenengan tombo, Pak. Kalau Rasulullah kan jualan kan disebutkan harga kulaan. Saniki kados niki. Ahi, gamis harganya berapa? Oh ini saya kulaan di Solo 70.000. Silakanlah, antum mau bayar berapa? 40 oleh ora. Lah ya bangkrut modelnya seperti ini. Lah maksudnya kan dikasih laba. Malah wis ditidokna harga kulaane ngenyang lagi. Jadi cobalah kita ketika membeli pun bersikap bagaimana?
samhan, toleran. Kalau dengan saudara sendiri dapat laba banyak, nggak apa-apa Pak. Nek jenengan ora terima kok dulure dhewek badhe akeh malah jenengan ora terima. Nek angger Cina sing badine gedhe jenengan tenang-tenang saja gitu. Kira-kira bisa samhan? Yang ketiga, samhan idaktado, ketika menuntut hak loh Pak. Menuntut hak ini padahal hak kita, tapi tetap toleran. Nuntut hak ya contohnya mungkin jenengan duwe dulur, pinjem utang karo jenengan. Wayahe bayar ondilalah gagal panen Pak. Nandur malah kenang penyakit mboten estu panen. Aduh Pak de nyuwun ngapunten kula dereng saged wangsulaken sambutan kawula. Orang yang samhan bagaimana? Alah orang apa-apa, wong gala kadaran 30 juta wis tok ikhlasaken lah. Ini baru gimana? Samhan gitu loh. Ya maksudnya perlunak lah ya, jangan suka mempersulit orang. Nah, ini ternyata kalimatnya ini loh, rahimallah. Allah memberikan rahmat kepada siapa? Rajulan samhan idza ba'a wa idza istara wa idza iqtada. Coba kalau ternyata kita itu persaudaraan sesama muslim seperti ini, Pak. Sudah kekuatan, awal kekuatan di sini, Pak. Salah satu perkara kenapa ukhuwah kita itu kok renggang sekali, kayaknya muslim dengan muslim yang lain kok jangankan kerasa dulur, orang ngerasa jadi musuh wis luar biasa. Kenapa? Ya karena kita tidak toleran terhadap saudara kita. Sekali lagi gitu loh, kita kadang lebih memilih kok beli saja milih lah ngene kae bela Cina basis malah dengan berbagai macam pertimbangan gitu loh. Kayak Cina-Cina ireng malah jangan mendidile ora ukur. Dadi anggar dulure dhewek sugih ki malah gimana? Kalau sesama muslim kok sugih kita itu rasanya kok ganjel gitu loh. Enggak terima gitu. Tapi kalau orang lain sugih loh kayak patut tuh sugih. Padahal jangan Pak, mereka itu begitu kaya dibawa pulang kok Pak. Saya kemarin sempat beli baterai karena adanya kebetulan di sana salah satu toko Cina pas menjelang tanggal 25 Desember. Pamitan sama pelanggan ini, ngapunten ini tanggal 25 26 kami libur, kami mau ke Singapura. Waduh jan, padahal bakul Banjar loh Pak, tokone ya ora gede-gede banget, oleh duit digawa coba bayangkan. Ning jenengan tuku nang ngene dulure dhewe kepripun? Eman nek dulure oleh badi. Nah ini kan luar biasa. Nah kita mulailah belajar untuk loyal terhadap saudara. Nah kelihatannya kok saudara sesama muslim ada yang jual, beli di sana ya. Kalau ternyata ada saudara sesama muslim kok butuh, kita jual kepadanya. Mungkin ada orang lain, ternyata Cina berani beli tanah dengan harga yang jauh lebih mahal. Pondok ngenyang sak ngisore Cina, ya cobalah lebih dahulukan kepada saudara. Insya Allah kuat kita. Kita kan nggak loyal ini. Dalam hal jual beli saja ternyata tidak loyal. Apa mana yang berurusan lagi utang ya. Kita skors dulu sebelum nanti kita lanjutkan. Monggo adzan rumin, nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Tadi satu orang yang dirahmati Allah siapa? Saya loyali. Amal makruf. Yang kedua yang samhan. Apa? Samhan. Yang ketiga. Tahajud, apa tadi? Tahajud apa betul? Ada hadis yang menarik ini. Rahimallah. Nah, ini lagi-lagi ada ditetapkan ini. Allah melimpahkan rahmatnya. Siapa ini? Rajulan qaum
Ya, ketika kok ternyata istrinya kok ternyata tidak bangun, digugah-gugah kok angel, rosya fi wajhihal ma. Si suami itu memercikkan ke muka istrinya itu air, diperciki. Yang barang diperciki ora kerasa ya digabyuk. Ini ternyata orang yang dirahmati Allah, orang yang seperti ini. Jadi jangan kemudian kita itu sholat untuk diri kita sendiri. Malah kadang lah jona bae bojone wae. Ora usah digugah. Mungkin anggar mlebu surga bareng ya bosen temen nang dunia karo kowe wong, nang surga karo kowe mau maning. Karena enggak ingin nanti ketemu lagi di surga gitu. Padahal mestinya kita punya cita-cita masuk jannah sekeluarga gitu kan. Gitu. Ini malah enggak ya, aku tak sholat dhewe kae bojone kon turu bae. Lengane mengko nang surga kowe enggane sederajat ya. Karepe kon beda derajat gitu loh, Pak. Kebalikannya juga sama ini, rahimallah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada siapa? Imra'atan, seorang wanita, qomat minal lail, dia bangun di sebagian malam, fasolat, kemudian sholat, wa aiqadat zaujaha, dia membangunkan suaminya. Fasolat untuk sholat, ya, fa'in aba, jika ternyata dia itu enggan untuk bangun, rosat fi wajhil ma. Ini istrinya juga boleh memercikkan ke muka atau ke wajah suaminya dengan air. Ngamuk ini. Esok-esok malah ngecek maring semampir. Tahu di semampir ada apa? Ada PA, pengadilan agama, pegat sisan itu kan. Nah ini maksudnya nanti silahkan ibu-ibu lebih tahu karakter pasangannya ya. Kalau ternyata dipercii malah nanti tambah jengkel ya nggak usah dipercii, digabyuk baik. Ya maksudnya dengan cara yang lain ya, yang kira-kira lebih kayak bojo iki modele begini supaya dia bisa mau bangun malam. Nah ini tujuannya ini, yang penting supaya pada rajin tahajud baik suami maupun istri. Dua-duanya sama, nggak usah kemudian merasa bangga, aku sing gugah lah gitu kan. Nggak, pokoknya sama ya. Suami menggugah istrinya, istri membangunkan suaminya kayak gitu. Itu karakter yang bagus. Yang keempat, termasuk orang yang dijamin dengan rahmat Allah ini, menjenguk orang sakit, Pak. Idza ada rajulu ahahul muslim, jika ada seseorang menjenguk saudaranya muslim, masafi hirafatil jannah, maka seakan-akan dia itu berjalan di pinggirannya surga. Jadi orang kalau dari rumah menjenguk saudaranya yang sakit, seakan-akan dia itu sudah berjalan-jalan di pinggiran surga. Ya. Hatta yajlisa fa idza jalasa homarathu rahmah, maka sampai dia datang kemudian duduk, maka tatkala dia duduk di tempat orang yang sakit itu tadi, homarathu rahmah, maka Allah kemudian melimpahkan rahmatnya. Ini kan diberi curahan rahmat oleh Allah. Fa in kana hudwatan shalla alaihi sab'una alfan malakin hatta yumsi, jika dia menjenguk saudaranya di waktu pagi, maka malaikat bersolawat mendoakan keampunan rahmat baginya. Berapa? 70.000 malaikat ini yang mendoakan rahmat dan juga ampunan hatta yumsi, sampai sore, dari pagi sampai sore 70.000 malaikat itu mendoakan jenengan. Mendoakan apa? Rahmat dan juga ampunan. Fa in kana masaa, jika jenengan kok ternyata menjenguk orang sakitnya di waktu sore, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih, 70.000 malaikat itu akan bersolawat, memintakan rahmat, memintakan ampunan untuk jenengan sampai pagi. Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, hadis ini sahih. Luar biasa ternyata menjenguk orang sakit. Dan ini sekali lagi perkara yang bisa menguatkan ukhuwah. Dan ukhuwah ini adalah pilar kekuatan umat Islam. Adabnya gimana? Kalau jenguk orang sakit, adabnya? Wudu?
Gimana? Orang mangan. Ya datangi, duduk di sebelahnya, doakan. Doanya gimana? Allahumma shfi as'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayasfiya. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arsy yang besar, semoga Allah menyembuhkan. Sambil diusap juga boleh, didoain. Yang kedua, buat dia sabar. Ketika sakit itu dibombongi kepripun carane men sabar. Oh jadi weden-wedeni, malah jenengan meden-medeni. Kancane aku lara kaya Rika jan telung dina mati. Ki jenenge ora ngedem-demi malah tambah parah ini, besok tambah parah. Sing jane ora kudune ora opnam malah jadi opnam itu kan. Jan persis kuwi, larane kaya Rika jan gur patang dina mati. Dinenengi caranya gimana? La ba'sa tahurun insyaallah. Oh, enggak apa-apa sakit. Karena ini akan menjadi penghapus dosa. Lah orangnya kan jadi semangat. Oh berarti semakin parah sakitnya semakin banyak dosa terhapus. Iya, mulane Rika ndonga men sakitnya tambah parah. Jadi adabnya kayak gitu, jangan malah sudah doain aja enggak, datang-datang apa? Nakut-nakutin, meden-medeni gitu kan. Ini ya termasuk orang yang mendapat rahmat Allah. Yang kelima, mukmin yang penyayang. Ini juga disebut ini ya. Irham fil ad yarhamka man fis sama, ya. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit juga akan menyayangi kamu. Semua artinya tidak cuma kepada sesama manusia, ya, tidak cuma kepada saudara sama muslim, bahkan terhadap hewan pun kita mesti memiliki sifat penyayang. Dan nanti Allah akan memberikan rahmatnya. Ini dulu mungkin dapat 5 di antara amal yang bisa mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Intinya apa? Mari kita perbagus ruhiyah kita, amal kita, ya. Harapannya kita menjadi orang-orang yang layak mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmatnya kita layak untuk masuk jannahnya Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah ini di dunianya pun akan menjadi benteng pilar kekuatan. Jika sesama muslim ternyata kita loyal, amar ma'ruf nahi mungkar, saling sayang dan sebagainya. Dari kami demikian.